Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada, juga semua yang ada di gereja. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur bisa bersama-sama lagi untuk beribadah Syabat secara virtual dan juga secara offline di sini, dan kita bersyukur untuk itu. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, pengajaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Selalu baru setiap hari, dan kami merasakan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Immanuel, Tuhan menyertai umat-Mu ya Tuhan. Dan sehari demi hari kami selalu disertai oleh Tuhan. Bersyukur untuk semua itu, dan kami juga bersyukur untuk hari Syabat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami juga boleh berbakti kepada Tuhan, beribadah sesuai yang Tuhan perintahkan bersama dengan umat perjanjian yang lebih dulu Tuhan panggil, yaitu Israel ya Tuhan. Sehingga kami bangsa-bangsa dan Israel, kami boleh melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kami saat ini kami mohon Bapa, Engkau mengurapi pemberitaan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, supaya setiap kali pengajaran firman Tuhan diberitakan, kami boleh mendapatkan sesuatu dalam roh kami, sehingga roh kami terus dikembangkan, boleh selalu tumbuh dalam pengertian dan pengenalan akan Tuhan dan akan rancangan Tuhan di dalam Mesias Yesua. Terima kasih Bapak, dan kami mohon juga Tuhan memberkati kami dengan telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang, dan mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus kami sekalian dalam kuasa darah Mesias Yesua ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya juga akan membacakan sebelumnya berkat untuk pembelajaran Torah, pembacaan Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mempelajari kata-kata Torah. Amin. Hari ini kita akan melihat parashat Pekudei, tapi sebelumnya kita akan ucapkan juga bersama-sama ikrar persekutuan kita. Ya, saudara yang di gereja silahkan saudara bangkit berdiri ya untuk sama-sama mengucapkan ikrar persekutuan kita. Aku bersekutu, sama-sama dengan sukacita. Aku bersekutu dengan junjungan Yesua HaMasiah, dan adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti cara yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintahnya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara, kita sampai kepada parashat Pekudei. Artinya saat kau menghitung dari Keluaran 38 ayat 21 sampai 40 ayat 38. Ini artinya ini adalah parashat terakhir dari kitab Keluaran. Jadi biasanya parashat ini digabung Vayakhel dengan Pekudei, dijadikan satu sesuai dengan tahun-tahun atau jadwal di dalam kalender Ibrani. Tetapi tahun ini dipisah ya. Jadi parashat Pekudei itu dikotbahkan tersendiri atau diajarkan tersendiri, dan ini adalah parashat yang terakhir. Dan kita melihat bahwa ada hal-hal yang indah yang waktu digabung itu tidak bisa dibahas, tetapi setelah dipisahkan lalu kita akan lihat ternyata isinya banyak ya. Istrinya juga indah-indah dan sangat memberkati orang yang belajar Torah. Dan saya memberi judul ini parashat ini menjadi umat yang saling membangun.
menjadi umat yang saling membangun. Bahwa kalaupun kita dipanggil oleh Tuhan menjadi umat Tuhan, kita bukan cuma aku jadi umat, tetapi kita harus saling membangun satu sama lain. Dan ini adalah kita bisa lihat di dalam parasa ini. Kita akan membaca di dalam Keluaran 38 ayat 21, tadi sudah dibaca dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesia oleh saudari Sharon, ya. Tetapi kita akan fokuskan lagi kepada ayat ini. Keluaran 38 ayat 21, inilah daftar biaya Pekudei untuk mendirikan kemah suci kesaksian yang dicatat atas ucapan Mose. Dan dalam bahasa Ibrani ayat ini berbunyi eleh pikudei hamiskan miskan haedut asyer pukat alpi Mose. Perhatikan di dalam ayat ini ada perkataan miskan diulang 2 kali. Nanti kita akan sampai di sana, tetapi ini jadi satu catatan karena di dalam bahasa Indonesia ini diucapkan dengan 2 kata. Jadi kemah suci, yaitu kemah suci dalam terjemahan LAI, tetapi di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan miskan. Ya, jadi langsung 2 kali begitu. Nah, seperti biasanya ini akan dibagi dalam berbagai atau beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah perhitungan. Pekudei berarti perhitungan. Jadi Tuhan mengajar umatnya untuk berhitung. Saudara, ini perlu ya. Waktu saudara lihat kata itu, lalu ternyata Tuhan mengajar umatnya berhitung. Apa artinya? Membuat kalkulasi dengan cermat. Ini perlu jadi perhatian. Sebelum kita baca yang banyak hal lagi, kita lihat satu kata ini saja, ini sudah memberkati kita. Bahwa Tuhan melengkapi umatnya bukan saja dengan kemampuan verbal, yaitu membaca kata-kata. Tidak hanya itu, dia memberikan umatnya kemampuan berhitung matematik. Setiap huruf Ibrani mempunyai fungsi juga sebagai angka. Selain dia sebagai huruf, dia juga sebagai angka. Dan ini dipakai di dalam tafsir Alkitab yang disebut dengan gematria. Di dalam Pardes, maka gematria itu adalah tafsir tingkat tinggi. Karena itu lalu mempunyai arti rohani. Dan semuanya itu didasarkan kepada gematria. Setiap huruf Ibrani ada angkanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengajar umatnya itu untuk berhitung. Ya, jadi Tuhan mengajar umatnya supaya jadi umat yang cerdas. Dan sistem tafsir gematria ini tidak pernah dikenal di dalam metode tafsir Alkitab yang ada di lingkungan Kristen bangsa-bangsa. Tidak pernah ada ya. Jadi ini perlu kita tahu bahwa waktu kita belajar Torah, maka ada satu tafsir, metode tafsir yang tidak ada di lingkungan Kristen bangsa-bangsa sampai dimanapun juga saudara belajar. Sampai tingkat manapun juga saudara belajar di dalam sistem tafsir Alkitab di lingkungan Kristen bangsa-bangsa. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa melalui Torah, Tuhan mengajar bukan saja ketaatan, tetapi juga kemampuan berpikir yang lengkap dan terus berkembang. Jadi orang yang belajar Torah, pikirannya terus berkembang. Dan itu sesuatu yang menarik. Dan itu yang sebetulnya juga saya mesti sampaikan, bahwa waktu kita belajar Torah, pikiran kita terus berkembang. Dia tidak stagnan. Ya, sementara saudara, kalau saudara hanya belajar dogma gereja, maka itu juga dari dulu sampai sekarang ya itu juga begitu ya. Saudara bolak-balik kemana-kemana ya itu juga. Sementara ini ada perkembangan. Dan Torah itu di dalam lingkungan para rabi mengatakan bahwa ada 70 muka. 70 lapis, 70 layers, ya kalau satu layers itu 1 tahun, maka saudara setelah saudara sadar begitu ya, belajar Torah, maka saudara perlu 70 tahun lagi untuk bisa 70 layers itu. Belum lagi, sekali lagi,
bahwa kita tidak bisa selesai belajar Torah sampai kapanpun, ya. Belum lagi bahwa layers itu bisa terjadi kombinasi. Layer 1 dengan layer 2 lalu ada kombinasinya. Nah itu lalu berapa angka kombinasi dari angka 70, 1 sampai 70, saudara bisa hitung sendiri. Nggak ada orang bisa menyelesaikan Torah dalam kehidupannya. Ya ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan luas dan tinggi dan dalam. Kita tidak pernah selesai, ya. Nah ini sesuatu hal yang kita lihat hanya dengan satu perkataan, pekudei. Nah, tabernakel, ya, pekudei ini dalam hubungan apa dengan hubungan tabernakel? Tabernakel itu adalah diperintahkan oleh Tuhan untuk untuk tujuan rohani. Untuk tujuan rohani. Agar Tuhan pencipta langit dan bumi yang lebih besar dari segala ciptaannya, dia dapat mengesankan kepada Israel atau memberi kesan kepada Israel bahwa dia tinggal di tengah Israel. Dia lebih besar dari bumi ini, dia lebih besar dari ciptaannya, tetapi dia bisa tinggal ya di tengah Israel dalam satu tempat yang disebut tabernakel yang kecil, ukurannya kecil. Nah, lalu untuk supaya tabernakel itu bisa ada wujudnya karena dia ada di bumi, maka memerlukan benda-benda jasmaniah. Hal-hal jasmaniah seperti apa? Seperti logam mulia, emas, perak, kayu-kayu yang bagus dan kain-kain yang bagus, tenaga ahli, semuanya dibutuhkan untuk membuat ada satu wujud, dan disitulah Tuhan akan hadir. Jadi Tuhan itu bukan tabernakel, tetapi Tuhan memberikan satu ungkapan jasmaniah bahwa dia akan tinggal di sana. Dan walaupun itu tujuannya untuk sesuatu yang rohani, yang kita katakan tidak bisa dipegang, intangible, nggak bisa kita sentuh gitu ya. Tuhan itu tidak bisa disentuh dengan tangan kita, sesuatu yang rohani. Tetapi kehadirannya itu harus dipahami oleh bangsa Israel, yaitu manusia yang berpikir dalam 3 dimensi. Karena itu Mishkan harus mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Dan itu artinya Mishkan harus dibuat dengan benda-benda yang ada di bumi ini. Dan ternyata semua hal-hal jasmania itu tidak diturunkan oleh Tuhan dari langit. Tuhan minta itu dibawa karena Tuhan sudah menaruh itu, sudah menganugerahkan itu kepada umatnya. Jadi kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, maka dia sudah taruh itu di dalam kehidupan orang itu. Jadi Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang dia tidak pernah tabur. Dia tabur dulu, baru kemudian dia minta hasilnya. Dia melakukan itu. Jadi dia tidak pernah meminta sesuatu dari saudara dan saya tanpa dia memberi sesuatu dulu kepada saudara dan saya. Itu salah satu rahasia dalam kitab suci. Lalu Tuhan meminta mereka membawa benda-benda materi dengan tujuan rohani dengan membangun satu tempat yang disebut Tabernacle of Moses atau kemah pertemuan, Mishkan atau juga Bet Hamikdash, tempat kudus. Ya, nah tabernakel itu udah kita lewati prosesnya beberapa parasa sebelumnya. Nah saat dalam parasa ini, saat itu tabernakel hampir selesai. Lalu sebelum selesai, lalu Mose memerintahkan penghitungan semua sumbangan yang diberikan kepada tabernakel untuk membuat tabernakel. Mose memahami bahwa cara dia menangani dana umat mencerminkan reputasi Tuhan secara langsung. Nah, ini diperlukan bagi kita semua. Bahwa ketika Tuhan meminta umat membawa sesuatu, maka itu lalu benda begitu ya, dan itu perlu dihitung. Jadi supaya segala yang diberikan itu memang diarahkan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu dia membuat satu sistem yang kita kenal dengan akuntan publik. Sekarang ada public accountant ya, itu jadi
memeriksa semua lembaga-lembaga publik. Dan mengapa dia lakukan itu? Dia tidak ingin ada rumor untuk yang mengatakan bahwa dia tidak melakukan semua yang diberikan oleh umat itu dengan cermat. Dia memeriksa semuanya itu. Jadi dia menaruh segala sesuatu di atas meja. Lalu orang bijak Israel menggunakan kisah Mose ini, ya, waktu dia membuat laporan apa yang sudah dia terima dari umat untuk membangun tabernakel, itu sebagai satu teladan bagi para pemimpin masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas publik itu dengan integritas, dengan transparansi keuangan secara cermat. Ya, jadi tidak ada korupsi di dalam lingkungan Israel. Mose tidak melakukan itu. Mose terbuka, Mose melakukan semua dengan cermat. Dia tidak menarik keuntungan dari apapun, dari apa yang dibuat, yang diperintahkan Tuhan untuk membuat tabernakel. Jadi kita lihat bahwa proyek ini bukan untuk dibuat satu kesempatan bagi Mose untuk mendapatkan sesuatu, dan karena itu dia membuat akuntan publik, yaitu yang kita di sini dalam parasa ini adalah Pikudei, menghitung, dan semuanya dicatat. Tadi sudah dibaca, itu panjang, catatannya panjang, saudara. Tadi sudah dibaca oleh saudari Sharon, ya. Nah, jadi ini sesuatu hal yang dipakai juga menjadi satu nasihat dari para orang bijak Israel. Jadi ini juga perlu kita lihat langsung dari kitab suci, bahwa hamba Tuhan dan umat Tuhan, anggota jemaat, ya, harus cermat dan tidak bercela dalam masalah keuangan. Ini satu kalimat, saudara catat ini, bahwa kita semua hamba Tuhan, umat Tuhan, anggota jemaat, semuanya harus cermat dan tidak bercela dalam masalah keuangan. Dan ini artinya kita perlu bisa melaporkan dengan jelas setiap dana yang disumbangkan atau dana yang kita kendalikan di bawah kita. Ya, dikendalikan di bawah kita. Kalaupun itu bukan sumbangan, dana pribadi saudara, kalau itu saudara pegang kendali atas dana itu, saudara perlu cermat. Ya, jangan kalau ini di bawah kendaliku, aku bisa sembarangan aja. Tidak begitu. Kalau saudara masih begitu, saudara belum belajar Torah. Kalau saudara masih begitu, padahal saudara mengatakan saudara pernah belajar Torah, saudara belum belajar Torah. Saudara baru dengar dan kemudian tidak melakukannya. Perhatikan ini, ya, ini penting karena setiap keluarga akan mempunyai pundi-pundi, punya sistem di dalam pengelolaan keuangan, dan ini berlaku untuk kita semua. Jangan pikir, oh ini kan Mose ribuan tahun yang lalu, aku dengar-dengar aja. Ya kalau begitu saudara belum belajar Torah. Saudara hanya memakai Torah untuk kemampuan pengetahuan, tetapi tidak pernah menerapkan dalam dirimu. Nah itu belum belajar Torah namanya. Jadi penata layanan, ya, stewardship yang baik dan akuntabilitas keuangan itu jadi sangat penting dalam pelayanan dan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jadi pelayanan untuk kerajaan surga, tapi juga kehidupan kita di dunia ini perlu akuntabilitas keuangan yang baik. Jadi sama seperti Mose membuat perhitungan dari semua dana yang disumbangkan kepada kemah suci, kita lihat Mesias juga akan membuat perhitungan sumbangan dana untuk kerajaannya. Jadi karena itu ini perlu kita catat cermat, karena satu saat kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Mesias dalam kursi pengadilan Mesias. Jadi kita jangan merasa oh itu kan Mose, sini nggak ada ini, tidak ada masalah sekarang. Tidak, saudara, karena kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita putuskan di dunia ini di depan kursi pengadilan Mesias. Karena itu kita perlu cermat dalam hal keuangan juga, bukan saja iman begitu ya, iman mati masuk surga begitu ya.
Itu selalu satu simplifikasi di lingkungan Kristen bangsa-bangsa. Dengan iman mati masuk surga, udah selesai begitu ya. Tetapi kemudian keuangan berantakan. Saya kira tidak begitu, karena nanti di depan kursi pengadilan Yesua dia akan lihat semuanya. Ya, bahwa itu bukan artinya saudara masuk neraka, bukan, tetapi kalau itu ditegur oleh Mesias, itu sesuatu yang perlu saudara kita perhatikan. Kalau itu ada catatan yang kurang dari Mesias bagi kita, itu adalah satu kesedihan di depan dia. Nah, kemudian kita lihat semua bahwa sifat itu, akuntabilitas itu diperlukan baik dalam segala urusan, bukan saja di urusan bisnis, tetapi juga dalam pelayanan, keluarga, dan juga pribadi, uang pribadi. Perlu akuntabilitas. Nah, karena itu lalu memang kita perlu punya catatan keuangan. Ya, saudara bisa lihat di semua, kalau di bank itu ada catatannya, kita perlu perhatikan itu balance-nya. Nah, kemudian kita lihat jemaat Mesias adalah tabernakel yang hidup. Kalau kita lihat tabernakel, bicara tentang tabernakel atau kemah Musa, maka sebetulnya tabernakel itu juga adalah kita. Tabernakel itu apa yang dibuat oleh Mose, itu juga melambangkan keadaan kita. Itu dilihat oleh Rabi Shaul. Rabi Shaul yang menulis itu dengan jelas, ini pengajaran dalam 1 Korintus 3 ayat 16, dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim dan bahwa roh Elohim diam di dalam kamu. Oh, kalau begitu kita juga tabernakel. Kita juga bait Elohim, karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Nah, jadi karena itu kalau kita lihat Israel harus sama-sama membangun kemah suci, kita juga adalah bagian dari bait Elohim, kita sendiri juga adalah bait Elohim, dan kemudian sebagai komunitas juga kita mencerminkan satu bangunan, yaitu bangunan rumah Tuhan di dalam umatnya. Maka kalau begitu kita perlu membangun ini bersama-sama. Dan kemudian dalam 1 Korintus 3 ayat 9, Rabi Shaul juga menulis bahwa waktu umat membangun kehidupan pribadinya dan kehidupan komunitas, maka waktu itulah kita sebagai murid-muridnya menjadi kawan sekerja Tuhan. Kawan sekerja Tuhan, dan kita juga adalah bangunan Tuhan. Kita adalah bangunan Tuhan. Jadi bait suci tetap ada. Waktu Rabi Shaul menulis ini, dia melihat bait suci masih berdiri. Bait suci baru dihancurkan tahun 70, Paulus sudah meninggal, sudah wafat di bawah pemerintahan Nero, itu yang dianggap oleh banyak sejarawan, dia mati pada zaman Nero. Artinya Nero itu kira-kira tahun 63, 64, sekitar itu, atau sebelum tahun 70 yang jelas, yang pasti. Jadi dia masih melihat bait suci, tetapi itu dengan melihat bait suci secara fisik, dia tetap mengatakan aplikasi rohaninya bahwa saudara orang percaya, dan saya juga orang percaya, adalah bait Elohim, bangunan Tuhan. Dan waktu kita bangun itu, kita disebut kawan sekerja Tuhan. Nah, ini sesuatu yang penting. Kita adalah kawan sekerja Tuhan, artinya kita bersama dengan Tuhan. Ini artinya bagian dari kehidupan kudus. Saya ingin membedakan sedikit, kasih catatan sedikit, bahwa waktu kita percaya, maka kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itu yang disebut dengan justification. Justification, ya, itu perannya dari Tuhan. Tuhan yang melakukan pembenaran. Kita tidak bisa membenarkan diri sendiri. Dan tidak ada pelaksanaan Torah apapun yang membuat kita bisa dibenarkan. Ya, ini Paulus mengatakan bahwa oleh melakukan Torah tidak ada satu orang pun dibenarkan. Benar apa yang dia omong, bahwa Torah tidak berperan dalam pembenaran. Pembenaran 100% dari Tuhan.
Itu satu. Tapi kemudian kehidupan orang percaya bukan berhenti dalam pembenaran. Bukan jadi justification. Kita perlu hidup kudus. Setelah kita dibenarkan, kita tentu tidak mau jadi ngaco lagi. Karena itu disebut kita harus hidup dalam kehidupan kudus. Itu disebut tahapan yang lain, namanya sanctification. Nah, di dalam sanctification inilah baru Torah menjadi berperan dan sangat berperan. Karena saudara dan saya hidup sesuai dengan pedoman hidup kudus Torah. Jadi Torah itu baru berperan sesudah justification. Jadi kalau di surat Galatia Paulus mengatakan dengan melakukan Torah seorang tidak dibenarkan, itu betul. Tetapi dalam pengertian justification. Tapi kemudian setelah itu kita hidup, setelah justification kita hidup dalam sanctification. Torah berperan. Torah dilakukan. Jadi Torah berguna untuk memimpin kita, memberikan jalur di dalam kehidupan kudus orang percaya. Jadi Torah berguna. Torah itu kudus, karena itu begitu ya. Tetapi dia bukan maksudnya untuk justification. Nah, mengapa? Karena sebelum saudara dibenarkan oleh Tuhan, saudara nggak pernah tahu Torah juga. Bagaimana orang berdosa yang hidupnya berkubang di dalam dosa, dia tiba-tiba harus melakukan Torah untuk dibenarkan? Tidak pernah ada. Jadi dia harus terima korban. Dia kenal Tuhan, dia terima metodenya Tuhan untuk pembenaran melalui korban, dan korban ultimate sacrifice itu adalah Yeshua. Ya, Yeshua dalam posisi anak domba Pesak seperti yang ditulis oleh Rabi Shaul. Ya, jadi ya itu sebagai satu catatan ya. Nah, waktu kita membangun tubuh kita sebagai sebagai bait Tuhan, juga komunitas kita sebagai bait Tuhan, maka kita menjadi kawan sekerja Tuhan. Jadi kita bersinergi dengan Tuhan. Nah, itu satu ya, bersinergi. Kita bersinergi, jadi bersama-sama. Tuhan dan saya bekerja sama. Nah, itu luar biasa. Itu disebut kawan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3:9, kawan sekerja Tuhan. Saudara dan Tuhan itu menjadi sahabat untuk membangun kehidupan kudus. Jadi kehidupan kudus dibangun bersama antara Tuhan dengan kita, bukan hanya Tuhan, tapi kita juga. Ada keputusan-keputusan yang saya ambil pribadi untuk mengikuti Tuhan. Jadi kita bekerja sama, sementara dalam justification, dalam pembenaran, hanya kita membuka diri, itu aku terima, dan Tuhan yang 100% yang melakukannya. Ya, sekarang kita ini tadi saya sudah mengatakan ya, bahwa kita semua itu harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk setiap keputusan yang kita ambil. Itu di dalam 2 Korintus 5:10 bilang begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Mesias, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara perhatikan di sana, baik ataupun jahat. Jadi ayat ini dikatakan, ini adalah untuk menerima upah. Ditafsir begitu dalam lingkungan Kristen, teologi Kristen, ini untuk menerima upah. Tapi saudara perhatikan baik atau jahat. Jadi ada juga apakah seorang yang katanya beragama Kristen, katanya pengikut Yeshua, Mesias, kalau dia tetap, walaupun dia percaya kemudian dia melakukan sesuatu yang jahat, dia mesti kelihatan di situ. Bukan dengan aku percaya Yeshua, jadi semuanya itu udah dihapus. Ayat ini tidak bilang begitu. Dikatakan baik ataupun jahat. Setiap orang, kita semua, dikatakan kita semua. Itu Paulus menulis kepada jemaat yang sudah percaya, jemaat di Korintus. Dan dikatakan kita semua, termasuk dirinya, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Mesias dan memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Dia tidak mengatakan baiknya saja, kalau pasti masuk surga. Ya, kalaupun nanti masuk surga, kita percaya bahwa iman kepada Yeshua itu Tuhan perhatikan.
Tetapi apa yang jahat itu pun tetap dia akan kasih lihat. Jadi ada catatannya. Dan itu diketahui oleh Mesias. Kemudian di dalam Misna Afud 2 ayat 1, semua perbuatanmu tertulis dalam sebuah kitab. Dia katakan begitu. Jadi pada hari penghakiman semua perbuatan itu akan diperhitungkan. Ada lagi pikudei. Di depan kursi pengadilan Mesias itu ada pikudei, menghitung semuanya. Ya, ini tentu saja bagi saudara dan saya. Saya juga harus mempertimbangkan itu. Segala sesuatu kita harus melihat akan dihitung di depan Mesias. Ya, kemudian kita lihat sekarang satu aspek lagi ya, bahwa waktu kita membangun kehidupan kita, maka kita membangun itu seperti seorang pengembang, seperti developer. Kita membangun, dikasih developer itu dia dikasih satu bidang tanah, kemudian di atas bidang tanah itu dia perlu membangun. Ya, dia harus membangun dengan fondasi, kemudian dia taruh pilar-pilar, baru kemudian akhirnya jadi bangunan. Itu pekerjaan developer. Jadi membangun di atas fondasi dan kemudian dia melakukan hal-hal yang baik untuk menjadi suatu tempat pemukiman. Nah, waktu orang percaya melakukan itu, maka dia akan melakukannya dengan caranya. Setiap orang akan membangun dengan caranya, dan ini yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 14. Ya, di masa depan itu segala yang dibuat itu diperhitungkan, diuji dengan teliti. 1 Korintus 3 ayat 12 bilang begini, entahlah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya, nah jadi kita lihat bahwa setiap orang, ini sebetulnya ada temuan ini, kemudian ayat 15 ya, ayat 15, jika tetapi jika orang itu melakukan hal-hal yang kurang baik, maka dia akan menderita kerugian, itu ayat 15, dia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Saudara perhatikan di sana, ini sumber pengajarannya bahwa toh kita di depan kursi pengadilan Mesias, kita akan tetap diselamatkan. Oke, itu jadi satu penghiburan bagi kita. Tetapi dia perhatikan, tetapi seperti dalam api. Seperti dalam api. Artinya diselamatkan seperti dalam api. Kalau seperti dalam api itu artinya apa, saudara? Saudara kelihatan gosongnya untuk kelihatan. Jadi yang lain mulus-mulus gitu, saudara kelihatan gosong. Nah, saudara mau ya. Nah, itu pilihan. Nah, ini dikasih tahu oleh firman Tuhan ke depannya. Jadi bagaimana kita harus memperlakukan, jadi kita perlu dalam kehidupan kita memakai semua sumber daya kita itu dengan accountable, dengan bertanggung jawab. Ada istilah waktu saya masih kerja itu dikatakan itu bertanggung gugat. Bersedia, artinya siap untuk digugat, begitu ya. Jadi harus bersih banget itu, tanggung gugat katanya ya, itu accountable katanya, itu di terjemahan bahasa Indonesia tanggung gugat. Dalam hal apa? Dalam hal pemakaian waktu, dalam hal kekayaan, keuangan, dalam hal apa lagi? Dalam hal talenta dan bakat. Jadi apakah kita memakai waktu kita dengan benar? Apakah kita memakai uang, kekayaan kita dengan benar? Lalu jangan dipakai dengan tidak bertanggung gugat, begitu ya. Apakah kita memakai talenta atau bakat yang Tuhan taruh di dalam diri kita, itu apa kita sudah memakainya untuk kemuliaan Tuhan dengan benar? Nah, jadi itu yang kita mesti bertanggungjawabkan, dan segala sesuatu yang di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak murni, yang pura-pura, yang munafik, itu akan terbakar habis.
ajaran palsu, pemakian teologi manusiawi, teologi manusia maksud saya, akan hilang seperti asap. Banyak hal yang kelihatannya hebat di dunia, tetapi kemudian di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya, itu akan lenyap. Hal-hal yang hebat itu ternyata cuma kecil sebetulnya di depan Tuhan. Tapi di sisi lain, perbuatan yang baik, tetapi tanpa tanda jasa, orang nggak tahu, tapi dilakukan itu oleh banyak orang saleh yang tidak dikenal sepanjang zaman, justru itu di hadapan Tuhan itu hanya bersinar dan cemerlang. Dan sumbangan seseorang kepada kerajaan itu yang dia lakukan hanya untuk Tuhan, orang lain tidak tahu, itu tetap akan menjadi sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi segala sesuatu yang sebetulnya hanya untuk manusia, tampil hanya untuk manusia, melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian manusia, orang itu di hadapan kursi pengadilan Mesias akan menderita kerugian. Dan walaupun ia diselamatkan, kalau dia sungguh-sungguh beriman pada Mesias Yeshua, tapi melakukan hal-hal juga untuk pujian manusia, maka dia sekalipun diselamatkan, tapi seperti dalam api. Ya, ayatnya 1 Korintus 3 ayat 15 sudah cek sana sendiri. Baik, sekarang kita lihat yang bagian yang berikut, kemah di atas dan di bawah. Dalam Keluaran 38 ayat 21 di sana dikatakan miskan haedut, itu gampangnya dengan satu kata, tabernakel kesaksian. Pertanyaannya, mengapa ayat ini mengulangi kata tabernakel atau miskan? Mengapa miskan diulang 2 kali? Nah, di dalam bahasa Indonesia kita enggak akan bertanya seperti ini. Kalau udah dikatakan kemah suci, ya itu kemah suci, kesaksian, ya udah itu maksudnya penegasan. Kita bilang begitu. Tapi mengapa ini ditulis 2 kali, miskan dalam bahasa Ibrani. Jadi ini lalu para Hasal, orang belajar Torah, ini mereka mengatakan ini merujuk pada hubungan antara hadirat Tuhan yang ada di bumi dengan hadirat Tuhan yang ada di surga. Karena itu dibuat 2 kali. Yang satu di bumi, yang satu di surga. Ya, ini sederhana aja penjelasannya. Tetapi kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita nggak akan berpikir ke situ. Jadi ini perlunya. Kita bisa melihat dalam bahasa Ibrani, mengapa orang-orang Yahudi itu menafsir begitu ayat ini. Karena dia melihat bahasa Ibrani, miskan. Jadi ada miskan yang di surga, ada yang miskan yang di bawah. Dan memang miskan yang di bawah itu dibentuk atau dibuat menurut contoh yang dilihat oleh Musa yang di angkasa, di udara yang berasal dari Tuhan. Jadi kemah pertemuan fisik di bumi menyajikan salinan atau bayangan tempat kediaman rohani Tuhan di surga. Ini luar biasa ya. Dan tidak ada yang melihat selain Mose. Jadi saudara mesti tahu ini. Hargai Mose. Jangan kalau Mose apa itu? Begini dia begini. Apa yang dilihat oleh Mose tidak pernah dilihat oleh hamba Tuhan Kristen yang manapun. Saya beritahu begitu. Hargai dia. Dia melihat itu. Di Alkitab mengatakan, Torah mengatakan Mose yang melihat, bukan yang lain. Dan kemudian waktu dia cerita kepada Besalel langsung dikasih hikmat, ngerti maksudnya. Ya itu dahsyat banget itu. Itu luar biasa banget itu. Ya, bukan hanya sekedar visi-visi apa yang katanya ada banyak di sini bilang visi ini dan visi itu. Itu cuma dia yang dikatakan itu. Nah, kemudian ini juga dikonfirmasi oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 17 ayat 12. Yeremia menghubungkan tabernakel di bawah dan tabernakel di atas waktu dia menulis begini. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Ya, dibilang sejak semula. Sejak semula, waktu itu belum ada orang, belum ada Mose, tapi sudah sejak mula sudah ada. Dan ini tempat bait kudus kita.
Jadi dia melihat bahwa apa yang sebagai bait suci itu ada di sana, sebelumnya, sejak semula. Jadi itu berhubungan tempat mulia yang di surga itu berhubungan dengan tabernakel di bumi. Tabernakel di bumi merupakan representasi dari tahta Tuhan di surga. Saya mengatakan begitu, representasi, mewakili. Namun tabernakel di bumi tetap dapat dibedakan dengan tahta Tuhan di surga. Jadi tabernakel itu adalah representasinya, tetapi tetap bisa dibedakan dengan yang di surga. Nah, di situ kita bisa melihat ya bahwa tabernakel yang di bumi itu bukan surga. Kita bisa mengatakan itu juga bukan surga, tetapi dia adalah representasi apa yang ada di surga di atas bumi. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ya bahwa hal ini membuat kita juga lebih menghargai pelayanan di bait suci. Itu ditulis oleh surat Ibrani. Penulis surat Ibrani itu menulis dalam Ibrani 8 ayat 5, bicara tentang bait suci di bumi. Bahasa Inggris dibilang begini, they serve a copy and shadow of the heavenly things. Jadi pelayanan bait suci di Yerusalem itu mencerminkan bait suci di surga. Dan dia katakan bait suci yang di bumi itu salinan dan bayangan dari apa yang surgawi. Jadi salinan dari apa yang yang ada di surga, termasuk pelayanannya. Jadi dengan begini kita mulai menghargai pelayanan di bait suci. Karena ada satu perasaan begini. Saya merasa ada di lingkungan Kristen bangsa-bangsa ada perasaan begini. Untuk apa sih bait suci segala macam? Itu kan semuanya mesti ada korban sembelihan. Korban sembelihan itu udah masa lalu, udah lewat itu karena udah diganti oleh korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya bilang bahwa ini satu pemahaman yang tidak cermat, ya. Jadi justru Yesua mati di atas kayu salib itu karena ada sistem korban di bait suci. Tanpa ada sistem korban di bait suci, Yesua mati di atas kayu salib itu tidak punya arti, tidak punya arti. Hanya karena ada sistem korban di bait suci, baru dia punya arti. Karena dia adalah pewujudan. Ya, saya katakan pewujudan dari sistem yang Tuhan berlakukan di dalam bait suci. Jadi kalau gitu tidak perlu segala sesuatu harus diingat lagi. Dari mana? Di mana kita bilang landasan hukumnya? Di mana landasan hukum Yesus Masih mati di atas kayu salib kalau bukan dari bait suci? Korban di bait suci. Kalau bait sucinya semuanya tidak diperlukan lagi, dibuang, lalu dari mana landasan hukumnya? Lalu nggak ada, tidak bisa. Jadi jangan kita memotong-motong. Semua rancangan Tuhan itu jangan dipotong-potong. Harus dipahami dari awal sampai akhir. Jangan cuma di akhirnya saja. Ya, biasanya seringkali itu kan udah masa lalu, itu udah lewat. Kita sekarang pegang yang ini aja. Nah, saudara nggak tahu bahwa cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir yang tidak lawful. Ya, kita mesti belajar law. Ya, kita mesti tahu law. Negara kita ini adalah negara hukum. Jadi semua warga negaranya harus mengerti ada prosedur hukum. Dan Alkitab juga ada aturannya. Karena apa? Alkitab itu ada aspek hukumnya. Karena Tuhan kita adalah hakim. Mesias kita itu hakim. Bukan saja dia adalah Mesias yang begitu baiknya, dia hakim. Waktu dia datang sebagai hakim. Dan saudara akan lihat ada warna yang berbeda, dimensi yang berbeda pada Yesua. Yang tidak pernah kita lihat pada kedatangan yang pertama. Nah, karena itu kita mesti belajar Alkitab dengan lengkap. Jangan cuma seakan-akan Yesua datang seperti waktu dia datang pertama kali. Oh tidak. Dia akan datang sebagai raja, dia datang sebagai hakim, dan itu raja yang menghakimi, dan dia akan mempunyai segala sesuatu yang menilai baik saudara maupun saya. Kita dinilai, jangan mengentengkan ini, kita dinilai. Ya, baik, saya kira itu yang kedua, sekarang yang ketiga.
hari pertama bulan pertama. Kita lihat Keluaran 40 ayat 2. Pada hari pertama bulan pertama kamu harus mendirikan kemah pertemuan. Hari pertama bulan pertama itu bulan Nisan. Ya, ini catatan pertama bahwa kalender yang dipakai dalam seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah kalender Ibrani. Semua orang yang lahir di sana termasuk Yeshua HaMasiah ada dalam kalender Ibrani, bukan kalender Gregorian. Ya, dan Julian. Jadi waktu Yeshua lahir itu berlaku kalender Julian. Kemudian tahun 1582 kalender Julian itu direvisi menjadi Gregorian. Itu ada satu masalah kalender di sana dan itu mesti dicermati. Kenapa kalender Julian itu mengatakan Yeshua 25 Desember lahirnya, tapi kemudian setelah direvisi ditambah 11 hari tetap juga 25 Desember. Ya, itu jadi satu pertanyaan matematis. Oke, itu by the way ya. Tetapi semuanya itu dalam kalender Ibrani. Dia bukan lahir 25 Desember, dia lahir dalam sistem kalender Ibrani. Dan dia juga tidak lahir pada hari raya Hanukkah. Ya. Hanukkah dengan 25 Desember itu berbeda. Nah, oke, sekarang memakai bulan kalender Ibrani itu kemah suci tabernakel itu didirikan, didirikan ya, itu pada tanggal 1 bulan pertama yaitu Nisan. Dan mereka mendirikan itu dalam tahun pertama mereka tinggal di Sinai. Ya, mereka tinggal di Sinai dalam tahun pertama yaitu 2 minggu sebelum 1 tahun ya, mereka mendirikan tabernakel ini ya. Jadi 1 tahun kurang 2 minggu. Nah, kemudian Tuhan mengatakan dalam Keluaran sebelumnya, Keluaran 12 ayat 2, bahwa bulan ini yaitu bulan Nisan itu menjadi bulan pertama bagimu. Ya, tadinya bulan Nisan kalau kita lihat kalender sebelumnya itu adalah bulan ke-7. Tapi kemudian bulan pertamanya adalah Tisri. Di situ pergantian tahun. Tapi kemudian melalui pengeluaran atau Exodus dari Mesir, lalu muncul Tuhan mengatakan bahwa bulan Nisan ini adalah bulan yang pertama. Itu ayatnya Keluaran 12 ayat 2. Jadi kalau begitu maka bulan ini, bulan Nisan itu keluar dari Mesir dan kemudian tabernakel dibangunkan pada tanggal 1 bulan Nisan. Jadi ini merupakan semacam peringatan untuk Israel keluar dari Mesir, ya. Dan khususnya bahwa di dalam bulan Nisan itu Tuhan memerintahkan Mose untuk menyembelih korban Pesak sebagai lambang penebusan. Itu pada bulan Nisan, itu 14 Nisan. Pada 14 Nisan. Tetapi kalau kita lihat bahwa segala sesuatu yang itu sudah diselesaikan 2 minggu sebelumnya. Dari tanggal 1, baru tanggal 1-nya itu didirikan, begitu ya. Nah, kemudian kalau begitu, kalau mereka sudah selesai lebih dulu, mengapa tidak langsung didirikan aja? Kenapa mesti menunggu bulan Nisan? Pertanyaannya begitu. Mengapa butuh waktu yang ada satu waktu yang dibiarkan sehingga harus menunggu Nisan? Nah, untuk ini ada beberapa tradisi, ya, ada beberapa tradisi di lingkungan orang Yahudi, orang Israel. Ada tradisi yang mengatakan bahwa Musa memberikan perintah kepada anak-anak Israel untuk membangun kemah suci di Yom Kippur, yaitu pada tanggal 10 bulan ke-7. Jadi mereka itu menyelesaikannya lebih dulu 3 bulan sebelumnya. Tapi kemudian mereka harus melipat itu sampai sampai pada Yom Kippur.
Ini tradisi ya, ini sesuatu satu tradisi. Lalu ada tradisi yang lain yang sepertinya lebih umum, yang lebih dikenal orang, bahwa mereka menyelesaikan pekerjaan pada hari pertama bulan Adar. Tapi Mose memerintahkan untuk menunggu 1 bulan sebelum mereka rakit, sebelum diassemble, sebelum dipasang begitu ya. Sebelum dipasang itu menjadi satu bangunan yang berfungsi. Lalu pertanyaannya, mengapa Mose menunggu sebelum mengumpulkan benda-benda dalam kemah suci? Lalu orang bijak Israel mengatakan, yang kudus terpujilah dia ingin menggabungkan sukacita tabernakel dengan sukacita bulan Nisan, yaitu bulan kelahiran Ishak, anak Abraham. Lalu pertanyaannya, kenapa apa hubungannya kemah suci dengan kelahiran Ishak? Nah, ini maksudnya kalau saya cerita begini, ini satu alur yang dipahami oleh orang-orang Yahudi dalam literatur Yahudi. Ini supaya sudah lihat ada dimensi, bahwa bait suci itu ada dimensi, ada aspeknya. Jadi jangan cuma tahu, oh itu ada bait suci, di situ adalah kemah suci, udah nggak tahu hubungan-hubungannya. Kita perlu tahu hubungan-hubungannya. Literatur Yakult Simoni mengatakan bahwa Sekinah diam di tabernakel dikaitkan dengan kelahiran Ishak, karena kelahiran Ishak melambangkan penebusan. Jadi kita lihat karena ada penebusan, Ishak waktu itu dipersembahkan itu adalah untuk penebusan, maka penebusan ini dikaitkan dengan Sekinah, hadirat Tuhan yang diam. The presence of God, ya, yang hadir, hadirat Tuhan yang hadir, itu dikaitkan dengan korban Ishak, karena korban Ishak itu adalah bagian dari penebusan. Jadi antara penebusan dengan hadirat Tuhan ada hubungan. Nah itu penting, supaya kita tahu hubungannya, bahwa penebusan dengan kelahiran, penebusan dalam kelahiran Ishak ada hubungannya dengan kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan yang disebut dengan Sakinah di tabernakel. Nah, kita lihat nama Ishak berarti tertawa. Lalu ini dihubungkan juga dengan sesuatu yang akan datang. Di dalam Mazmur 126 ayat 1 dan 2, saya baca, nyanyian siarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi, pada waktu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Jadi tertawa itu Ishak. Ishak itu ada hubungan dengan kemuliaan Tuhan, dengan Sekinah, ya, yang dinyatakan di kemah suci. Jadi dengan hal ini saudara lihat ya, bahwa orang-orang Yahudi kalau melihat satu item, satu pokok seperti di adalah tabernakel, maka dia akan lihat hubungan-hubungannya. Kemana itu? Dan ini yang tidak ada di lingkungan Kristen. Kalau bait suci, ya udah bait suci itu aja, udah nggak ada hubungannya kemana-mana, ya udah itu aja gitu. Nah ternyata tidak, saudara, mereka hubungkan dengan banyak hal, dengan penebusan, ya, dengan penebusan, dengan sukacita, dengan tertawa, melalui Ishak tertawa, dan lalu kemudian itu merujuk kepada ketika penebusan akhir itu terjadi, maka Israel akan datang kepada Sion seperti orang bermimpi, dan mulut mereka semua tertawa, mereka bersukacita. Nah, jadi kita bisa lihat, dan lalu dengan situ muncul satu penghargaan ya akan apa yang Tuhan sudah perintahkan, dan itu menjadi kekayaan rohani kita. Kemudian ya tadi ada hal bahwa Nisan juga itu adalah penebusan. Jadi ini juga adalah satu bentuk tafsir ya, bahwa dan kita sudah lihat bahwa Nisan itu memang ditebus dari Mesir, tapi juga di Nisan juga kita akan ditebus yang berikutnya. Karena itu ada yang mengatakan bahwa penebusan akhir, Mesias datang untuk penebusan akhir juga pada bulan Nisan. Nah itu jadi satu bentuk tafsir. Ada lagi yang mengatakan itu terjadi pada bulan Tisri, yaitu dengan Rosh Hashanah, dengan Yom Kippur dan Sukkot. Tapi ada juga yang mengatakan oh itu ada di bulan Nisan.
Jadi ada dua hal. Tetapi kita bisa melihat yang jelas bahwa Injil mengatakan bahwa Yesua itu dia disalibkan dan disalibkan sebagai anak domba Pesak pada bulan Nisan. Jadi di akhir zaman, kalau dikatakan akhir zaman itu kedatangan Mesias yang pertama, itu juga akhir zaman. Itu adalah Nisan adalah kedatangan Mesias yang pertama, yaitu dia disalibkan. Tapi kemudian waktu dia datang kedua kalinya, maka most likely dia datang pada bulan Tisri. Ya, itu kesimpulan saya dan kita bisa lihat kita akan jalani itu bersama-sama. Nah, kemudian kita lihat di sini kita lihat yang berikut yang keempat ya. Yang keempat, korban Paskah 14 Nisan. Jadi tadi bahwa penebusan itu bulan Nisan dan bait suci atau maksud saya kemah suci didirikan pada bulan Nisan untuk mengingat penebusan melalui Ishak, dan kita juga lihat bahwa ini Ishak menggambarkan Yesua. Jadi Ishak menggambarkan Yesua, dan Yohanes 3 ayat 16, karena demikian besar Bapa mengasihi isi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal, itu adalah gambaran Abraham mengasihi anak tunggalnya yang bernama Ishak. Ayat itu kalau kita lihat itu ada muncul dengan backdrop, kita katakan backdrop Torah, Kejadian 22, Abraham mengorbankan anak tunggalnya yang dia kasihi, yaitu Ishak. Ya, dan di sini Bapa di surga memberikan Mesias Yesua anak tunggalnya kepada dunia. Jadi satu penebusan paralel penebusan. Nah, itu ada di dalam bulan Nisan, dan sekarang Paskah itu juga bulan Nisan, dan sekarang yang keempat, korban Paskah 14 Nisan. Nah, Alkitab menyatakan, Torah menyatakan bahwa Paskah itu tanggal 14 Nisan. Dan karena itu setelah kita paham akan hal ini, maka kita sekarang kaum Mesianik itu GKMI itu merayakan Pesak, jamuan Seder Pesak selalu tanggal 14 Nisan. Jadi bukan di harinya tapi tanggalnya, karena Tuhan memerintahkan itu tepat pada tanggal 14 Nisan. Jadi saudara lihat di sana ya, dengan mendirikan tabernakel pada hari pertama bulan Nisan, hari pertama Nisan tanggal 1 Nisan, Mose memberi waktu kepada para imam untuk menyelesaikan persiapan Pesak yang dirayakan pada tanggal 14 Nisan, 14 hari kemudian. Jadi dikasih waktu untuk mempersiapkan itu 14 hari setelah dinaikkan pada tanggal 1 bulan Nisan. Jadi peresmian imamat memakan waktu 8 hari. Jadi imam-imam dilantik itu perlu waktu 8 hari. Itu ada di dalam itu, bisa kita lihat ya. Lalu pemberian para pemimpin suku untuk itu dia memberikan banyak hal, dibawa ke kemah suci itu membutuhkan waktu 12 hari. Tapi kemudian Pesaknya sendiri dilakukan pada 14 hari. Jadi sudah lihat ini jadwalnya itu padat. 8 hari, 12 hari, kemudian 14 hari. Ini jadwal padat ini ya. Ini untuk seluruh bangsa. Dan anak-anak Israel hanya merayakan Pesak 1 kali selama 40 tahun mereka ada di padang gurun. Nah, itu perhatikan. Kita nggak pernah berpikir ke situ. Kapan mereka bikin Paskah Pesak di padang gurun? Kita nggak pernah mikir ke situ. Tetapi kalau orang Israel, orang Yahudi, mereka akan berpikir begitu karena ini sejarahnya mereka. Kita nggak akan bisa mikir ke situ. Tapi, nah ini perlunya kita melihat komentari rabbinik itu untuk hal seperti ini. Jadi hanya satu kali, hanya 14 hari sesudah Mose mendirikan kemah suci pada tanggal 1 bulan Nisan. Jadi Tuhan ingin kemah suci siap pada waktunya untuk perayaan Pesak pertama di luar Mesir. Jadi itu dibangun untuk melakukan Pesak yang pertama di luar Mesir itu pada tanggal 14 Nisan tahun pertama mereka tinggal di sana.
Mereka sampai di dataran Sinai, itu mereka sampai pada bulan ketiga setelah bulan Nisan. Ya, mereka sampai di sana bulan Sivan. Jadi kalau mereka merayakan 14 Nisan itu dalam tahun pertama, belum 1 tahun mereka sampai di sana, ya. Nah, kemudian kapan Israel melakukan Pesak yang kedua? Karena selama 40 tahun mereka tidak pernah melakukan Pesak. Waktu perjalanan itu mana sumber dayanya dari mana gitu? Tuhan juga nggak menuntut itu. Tuhan tidak menuntut Israel melakukan jamuan atau melakukan korban Pesak selama mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan nggak nuntut. Perhatikan itu, saudara. Kapan dia melakukan yang kedua? Di luar Mesir. Itu membawa kita kepada Yosua 5 ayat 10. Mereka merayakan Pesak lagi ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Yosua 5 ayat 10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Pesak, 15 Nisan, ya, hari sesudah Paskah itu adalah 15 Nisan, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Jadi ini adalah hari raya roti tidak beragi. 14-nya adalah Pesak, 15-nya roti tidak beragi, Hag Hamatzot. Ini sudah dilakukan di Yosua. 40 tahun sesudah mereka keluar dari Mesir. Ini yang kedua, ya. Ayat 12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara lihat di sini bahwa mana berhenti setelah hari raya Hag Hamatzot, ya, tanggal 15 Nisan, besoknya tanggal 16 tidak ada lagi mana. Berhenti di sini katakan. Lalu mereka harus makan apa? Mereka harus makan gandum, roti yang datang dari gandum di tanah Kanaan. Di sini kita bisa melihat bahwa ada tandanya, bahwa setiap kali Tuhan mau melakukan satu pembabakan, maka itu ada di hari raya. Gitu. Ini hari raya Hag Hamatzot, berubah caranya Tuhan. Jadi caranya Tuhan lagi bukan hanya kasih suap, disuapin terus, dikasih mana, tinggal disendok masuk ke mulutnya. Oh, tidak begitu. Mereka harus nanam. Tapi sudah, ya, sebelumnya mereka sudah melakukan itu dan mereka sudah membuat roti tidak beragi dari gandumnya di Kanaan. Mereka sudah makan roti tidak beragi. Jadi artinya di tanah itu ada hasil yang mereka bisa makan. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengubah metode cara pemeliharaan umatnya dan kita harus peka terhadap hal itu. Bahwa setiap tahap Tuhan bisa mengganti caranya. Tetapi yang jelas Dia tetap beserta kita, Dia tetap memelihara kita. Itu kita belajar di sini. Nah, kemudian saudara, pada masa yang akan datang, ya, pada masa yang akan datang, maka ini apa yang dilakukan oleh Mose, dia mendirikan kemah itu pada tanggal 1 bulan Nisan, itu diulangi lagi. Itu pada Yehezkiel 45 ayat 18. Jadi ini di masa mesianik, di masa pemerintahan Mesias. Ketika Mesias datang, maka para imam akan membersihkan bait suci yang baru dan memulai pengorbanan pada bulan pertama Nisan pada tanggal 1 bulan itu. Yehezkiel 45 ayat 18. Jadi kita lihat saudara bahwa kitab suci itu berkelanjutan. Jadi tanggal 1 itu Mose membangun tabernakel, ya. Kemudian setelah itu di permulaan di zaman Mesias memerintah, zaman mesianik kita katakan,
itu lalu bait suci akan diberdayakan lagi, akan dilakukan lagi upacara korban di sana, itu dan itu dicatat, maka pada bulan pertama tanggal 1 bulan itu ada pengorbanan lagi. Nah, ini adalah korban di bait suci di era mesianik di akhir zaman. Jadi nanti ketika Mesias datang dan ada bait suci yang baru, ya bait suci ketiga barangkali atau bait suci yang keberapa, tapi waktu Mesias datang itu ada bait suci, maka mulai lagi ada korban. Korban pada tanggal 1 Nisan. Ayatnya di mana? Sudah baca di Yesaya 45 ayat 18. Kemudian pada tanggal 14 mereka akan merayakan Paskah. Yesaya 45 ayat 21, pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu haruslah engkau merayakan hari raya Paskah, Pesak, dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Saudara lihat, ini diulangi lagi. Nah, dan ini adalah menjadi Paskah yang pertama kali dirayakan dengan korban anak domba Pesak sejak penghancuran bait suci tahun 70. Jadi Yesaya 45 ayat 21 itu adalah pertama kali sejak bait suci tahun 70 dihancurkan, nanti dia akan lakukan lagi di sana. Sementara saat ini kita tidak ada yang memakai korban. Semua perayaan jamuan seder Pesak di seluruh dunia termasuk di Yerusalem, saat ini saudara pergi ke Yerusalem, saudara ikut di sana, tidak pernah ada satupun yang memakai korban anak domba Pesak. Karena bait sucinya belum ada. Ya, itu persyaratan. Jadi kalau ada orang ya semua bangsa-bangsa ikut jamuan seder Pesak itu oke. Karena bangsa-bangsa yang ada yang mengatakan harus bersunat, oh tidak. Yang bersunat itu adalah kalau orang mau makan daging Paskah. Daging Paskah itu adalah anak domba. Kalau dia tidak makan daging anak domba, maka dia hanya makan sayur-sayuran, maka itu tidak ada larangan dia untuk lakukan entah jental, entah sunat atau tidak. Ya. Dan kalau saya memberikan ini adalah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para rabi di dalam Talmud. Nah, ada saatnya nanti kita lihat. Ini udah bertahun-tahun yang lalu saya sudah bagikan. Jadi ini perlunya kita membaca dengan akurat dan tidak main tafsir sendiri. Karena apa yang dikatakan makan Paskah, kalau disebut makan Paskah itu artinya makan daging domba. Domba Paskah. Bukan makan Paskah itu adalah karoset, atau apa namanya karot atau ya maror atau apalagi, bukan, tetapi makan daging anak domba Paskahnya, itu disebut makan Pesak. Nah, Paskah satu poin, kita dalam 1 bulan ke depan kita akan merayakan jamuan seder Pesak ya secara online barangkali, dan juga barangkali kalau bisa juga ada di sini ada beberapa. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa Paskah atau Pesak itu tidak sama dengan Easter. Berbeda dengan Easter. Siapa yang membawa istilah Easter ke dalam kekristenan bangsa-bangsa? Konstantinus tahun 325 di Nisea. Jadi Nisea itu ada pesan sponsor, ditulis oleh Konstantinus, pesan sponsor, rayakan Easter. Jangan rayakan lagi di tempat lain, rayakan Easter. Lalu Easternya apa? Nah, di sini ada lagi bahwa gereja Roma itu jemaat di Roma itu sudah merayakan jamuan Paskah, jamuan terakhir ya, mereka sebut jamuan terakhir Yesus HaMashiach itu di hari Minggu. Jadi tadinya di 14 Nisan, lalu digeser oleh uskup yang bernama Anicetus tahun 157 Masehi, dia geser 14 Nisan, dia jadikan hari Minggu. Mengapa alasannya? Karena Yesus bangkit hari Minggu, ya kita bikin jamuannya hari Minggu.
Alasannya apa biblical? Tidak sama sekali biblical, alasannya itu politis. Politis dalam arti begini, ada tradisi mereka yang tidak mau dibuang, lalu mereka timpa di atasnya. Jadi sama, ada tradisi juga, ada juga Alkitabnya. Seakan-akan begitu, seakan-akan demikian. Nanti akan saya tunjukkan nanti ya, satu saat kita bikin satu presentasi untuk itu. Jadi Anicetus yang memulai. Nah, karena Anicetus pada abad 2 sudah dikatakan, maka kebanyakan orang-orang Kristen abad 21 mengatakan, oh sejak abad 2 juga sudah, itu historical. Tetapi dia bukan dari abad pertama. Tunjukkan dari abad pertama bahwa memang sudah dilakukan jamuan terakhir Yesus itu dilakukan hari Minggu. Tunjukkan. Ya, nah kita tidak bisa menunjukkan itu. Jadi Anicetus dia tahun 157 dan dia berdebat melawan satu orang bapak gereja yang baik, yang murni ya, yaitu Polikarpus. Jadi Polikarpus mempertahankan 14 Nisan, tapi Anicetus mengatakan tidak, kami mau tetap merayakan di hari Minggu. Dan Roma adalah ibu kota kerajaan Romawi, pusat politik. Karena itu dia yang menang. Dia yang menang. Akhirnya tanggal 14 Nisan itu dikasih julukan namanya Quartodeciman. Dan Quartodeciman kemudian itu dikucilkan dari gereja. Ya, saudara bisa lihat. Oke, ini satu by the way. Nah, waktu kita membaca di dalam Yehezkiel bahwa umat Tuhan Israel akan melakukan Pesak pada tanggal 14 bulan itu, bulan Nisan, maka kita lihat bahwa ini berhubungan ya mengingatkan kita akan janji Mesias. Di dalam Lukas 22 ayat 16 dia mengatakan begini kepada murid-muridnya, aku tidak akan pernah makan Paskah sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Elohim. Jadi dia tidak lagi melakukan Paskah yaitu adalah domba, dia tidak makan sampai nanti dalam kerajaan Elohim. Di mana itu? Di dalam Yehezkiel 45 ayat 21. Waktu Mesias datang, ada bait suci, maka di situ akan ada jamuan Paskah pakai domba, pakai anak domba. Kemudian Matius 26 ayat 29, mulai sekarang Yesus mengatakan, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Itu di mana? Kita bisa melihat itu kembali ke Yehezkiel 45 ayat 21. Ya, sekarang yang berikut ya. Saya yang kelima, yang kelima sekarang, tabernakel, penciptaan dan Eden. Kita lihat di sini bahwa tabernakel itu berhubungan waktu tabernakel dibuat. Catatan dalam Torah menunjukkan bahwa ini seperti Tuhan membuat ulang dunia. Bahwa ketika tabernakel dibentuk, Tuhan seperti mengulangi proses dia menciptakan dunia. Ya, jadi ini kita lihat pentingnya. Ini secara sepintas saja supaya jangan terlalu lama ya dari sini. Jadi pemazmur berkata tuh di 104 ayat 2 mengatakan Tuhan membentangkan langit seperti tirai. Seperti tabir. Lalu kemudian kita membaca bahwa Israel membuat tirai untuk kemah suci. Ya, dia membuat tirai untuk kemah suci. Jadi sama. Tuhan membuat langit seperti tirai dan Israel membuat tirai. Paralel. Hari kedua penciptaan, Tuhan membuat cakrawala untuk memisahkan air dari atas, air yang di atas dan air yang di bawah. Di kemah suci mereka membuat tirai untuk memisahkan tempat kudus dan tempat yang maha kudus. Jadi ada pembedaan antara dua tempat itu. Itu dipisahkan. Hari ketiga penciptaan Tuhan menciptakan air di bawah dan untuk memisahkan antara darat dan laut. Di kemah suci mereka mengumpulkan air hidup ke dalam bejana. Ya, jadi air itu ditaruh ke bejana. Jadi tidak ada pemisahan. Itu idenya pemisahan. Hari keempat penciptaan, Tuhan membuat benda-benda penerang di surga, di langit. Di kemah suci, Tuhan memerintahkan membuat menorah. Jadi ada penerangnya.
Hari kelima dan keenam Tuhan menciptakan burung-burung dan binatang. Ini sesuai dengan persembahan burung dan persembahan binatang di mezbah di dalam kemah suci. Tuhan melengkapi ciptaannya dengan formasi Adam di kemah suci, dan dia mengurapi seorang pria untuk melayani di tabernakel dan di kemah suci, maksud saya di kemah suci itu dilayani dengan seorang pria yang dikasih jabatan imam besar. Jadi kalau di Eden itu Adam, kalau di kemah suci itu seorang pria namanya imam besar. Jadi kita bisa melihat ada paralelnya. Lalu kemudian setelah selesai Tuhan memberkati mereka. Kejadian 1 ayat 22. Semuanya diberkati. Lalu kemudian kita bisa melihat setelah tabernakel selesai, lalu pada puncak acaranya, ya, siapa yang memberkati tabernakel? Mose memberkati tabernakel di dalam Keluaran 39 ayat 42 sampai 43, khususnya di ayat 43. Dan Mose melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Mose memberkati memberkati mereka. Jadi semua ciptaan Tuhan yang memberkati. Lalu Mose dan Israel sudah membangun kemah suci, lalu Mose memberkati. Jadi sama, semuanya itu paralel antara penciptaan penciptaan bumi dan juga penciptaan atau pembuatan kemah suci. Jadi kita lihat paralelnya yang demikian banyak, ya. Nah, kemudian kita lihat Taman Eden. Taman Eden itu diciptakan dalam penciptaan di bumi. Tabernakel mempunyai hubungan dengan Taman Eden. Tabernakel mempunyai hubungan dengan Taman Eden. Ya, bagaimana kita bisa tunjukkan ini? Tabernakel memiliki hanya satu pintu masuk dari sisi timur. Lalu kemudian ada 2 kerub disulam di tirai itu, antara pembatas ruang Maha Kudus sama ruang kudus itu disulam itu 2 kerub. Seakan-akan 2 kerub itu menjadi penjaga ruang Maha Kudus. Ya, itu kita bisa lihat di dalam tabernakel. Dan kemudian kita juga lihat itu di Taman Eden, setelah Adam dan Hawa diusir, maka ada 2 kerub menjaga di situ dengan pedang dan supaya Adam jangan kembali. Jadi ada pemisahan antara Taman Eden dengan di luar Taman Eden. Itu sama dengan ruang kudus dan berbeda dengan ruang kudus. Jadi kita bisa melihat ada kesamaan itu. Kemudian di Bait Suci di masa depan itu juga ada sungai mengalir di bawah ambang Bait Suci. Itu keluar dari Bait Suci, ya. Dan itu dicatat di dalam Yehezkiel 47 ayat 1, dan sama seperti itu juga ada sungai yang keluar dari Taman Eden. Nah, jadi kita bisa lihat itu tercatat di dalam kitab suci, ada kesamaan. Lalu di imam besar itu ada batu-batu permata, ada 12 batu permata. Dan semua batu permata itu ada di Taman Eden. Dan itu dicatat dalam Yehezkiel 28 ayat 13. Ya. Saya baca untuk saudara. Yehezkiel 28 ayat 13 untuk menunjukkan bahwa ada banyak batu permata, ya, yang di Taman Eden, dan itu juga sekarang di kemah suci itu udah ada di dadanya imam besar. Yehezkiel 28 ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu taman Elohim, penuh dengan segala permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi di Eden itu semua sudah ada. Eden melambangkan ciptaan Tuhan. Dan di Eden manusia dan binatang hidup dalam keseimbangan yang sempurna dengan alam.
Antara Tuhan dan manusia ada hubungan. Dan kita lihat di tabernakel itu Tuhan berkomunikasi dengan manusia seperti di Taman Eden. Dia bisa langsung, bisa dengar suaranya. Jadi Taman Eden itu Adam dan Hawa itu mendengar derap langkah Tuhan. Dia dengar seperti ada orang jalan begitu ya. Jadi begitu dekatnya. Dan di sana juga di tabernakel, di ruang Maha Kudus, imam besar menerima suara Tuhan langsung audible. Dia dengar Tuhan bicara kepada dia. Jadi kemuliaan Tuhan kelihatan di depan matanya dengan begitu dekatnya. Nah, jadi kita melihat bahwa tabernakel itu adalah representasi Taman Eden di tengah Israel. Ya, itu satu poin. Nah, kemudian sekarang saudara, bahwa di Taman Eden itu ada sekinah. Ada sekinah, ada kemuliaan Tuhan. Adam dan Hawa itu mereka diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Ya. Waktu mereka berdosa baru kemuliaan Tuhan itu hilang. Dan mereka lihat bahwa kedua-duanya itu telanjang. Tadinya mereka tetap dalam keadaan itu, tetapi mereka tidak ada rasa apa-apa karena kemuliaan Tuhan menutupi mereka. Ya, ada terang kemuliaan Tuhan menutupi mereka. Jadi mereka nggak lihat ada sesuatu yang aneh. Mereka dalam kekudusan. Begitu mereka berdosa itu luruh. Itu ditulis oleh Paulus di dalam Roma 3 ayat 23. Ya, dan mereka lihat telanjang lalu mereka malu. Ya, nah itu kita katakan sekinah. Kemuliaan Tuhan yang hadir, presence, hadirat Tuhan yang hadir. Ya, dia pada manusia, di tengah manusia, dan sekinah itu di-restore, dipulihkan di kemah suci yang namanya tabernakel. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya Tuhan ingin mengembalikan sesuatu hubungan yang begitu indah di Taman Eden dalam tabernakel. Di dalam tabernakel. Dia ingin memulihkan itu. Nah, sekarang satu langkah lagi, bahwa apa yang ada di kemah suci itu kemudian akan ada di akhir zaman, yaitu ketika Tuhan menciptakan langit dan baru dan bumi yang baru, dan itu ada di Yerusalem baru. Itu kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Ya, di sana dikatakan kota suci Yerusalem baru turun dari surga, dari Elohim, disiapkan sebagai pengantin yang dihias bagi suaminya. Dan di situ ada segala sesuatu yang ada di Taman Eden. Di Yerusalem baru mengalir sungai kehidupan. Sama seperti mengalir keluar dari Eden. Ada pohon kehidupan yang tumbuh subur di tepi sungai. Sama seperti pohon kehidupan tumbuh di Eden. Jadi kita lihat di sini di Taman Eden ada sekinah, ada segala sesuatu yang luar biasa, yang indah untuk manusia. Kemudian ada kemah suci, kemudian kemah suci itu kemudian berhubungan dengan Yerusalem baru. Jadi seluruh kitab suci itu ada di dalam satu hubungan yang begitu kuat. Kita katakan ada benang merah yang kuat antara kitab Kejadian melalui Torah, melalui kitab-kitab yang lain sampai kepada kitab Wahyu. Ya, sampai kepada kitab Wahyu. Jadi kita melihat bahwa Tuhan menaruh sekinah ya di sana di Eden, sekinah di kemah suci, dan juga kemudian sekinah di Yerusalem baru. Itu yang ke-5 dan ini yang ke-6. Ya, ini yang ke-6. Saya kira ini sesuai dengan waktunya, saya coba sampaikan sekaligus ini ya. Yang ke-6 adalah Mose gambaran Mesias. Mose gambaran Mesias. Ini perlu jadi perhatian bagi kita semua, saudara-saudara yang belajar Torah, bahwa Mose adalah gambaran Mesias. Biasanya ini di dalam lingkungan kekristenan yang anti Torah, yang tidak menghargai Torah, Mose itu ditaruh di bawah sekali, dan sepertinya dia tidak layak untuk Mesias. Mesiasnya di sini dia bahkan dibuat antitesis seperti jadi melawan Mesias, berlawanan dengan Mesias. Tidak benar. Kini saya akan tunjukkan bahwa Mose adalah gambaran dari Mesias dengan cara yang luar biasa. Mengapa Torah menyebut Mose?
yang menyelesaikan pendirian tabernakel dan bukan Israel. Coba kita lihat di sini ya. Di mana? Ya, oke. Di dalam Keluaran 40 ayat 18 dan 19. Coba kita lihat ayat itu. Kita membaca, Mose mendirikan kemah suci dan meletakkan alasnya, memasang rangka papan, memasang palang-palang dan memasang tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan kemah di atas kemah suci dan meletakkan penutup kemah itu di atasnya seperti yang diperintahkan Adonai kepada Mose. Nah, kenapa ini hanya Mose yang dicatat di sini? Mose mendirikan kemah suci. Apakah Mose menulis untuk dirinya sendiri supaya dia jadi terkenal? Apakah ini memang faktanya begitu? Mose yang melakukan semuanya. Mose mendirikan kemah suci, meletakkan alasnya, memasang papan-papan, memasang palang-palang, memasang tiang-tiangnya. Satu orang. Saudara lihat nggak bisa memasang, saudara? Kalau ada membangun kemah, yang kemah sederhana aja, apakah itu bisa dibuat oleh satu orang? Mestinya ada orang pegang tiang di sini, orang tiang di sini, lalu dia bikin apa sesuatu. Bahkan mungkin 3 orang untuk melakukan itu. Ini hanya Mose yang ditulis. Mose mendirikan semuanya, melakukan semuanya seorang diri. Bukankah aneh ketika melihat betapa kemah suci, segala perabotannya dibuat oleh orang-orang ahli, ada yang banyak orang ahli, melibatkan seluruh bangsa. Sekarang setelah selesai, semua bagiannya selesai, lalu Mose yang kerja sendiri. Apakah benar Mose menyelesaikan sendiri pendirian Miskan yang sebenarnya? Artinya dia mendirikan installment ya, jadi didirikannya itu oleh Mose. Semua barang-barangnya udah ada di situ, ditaruh di situ, lalu kemudian Mose yang membuatnya, yang menaruh pada posisinya dan mendirikannya. Nah, kalau kita melihat ini ya, maka di sini ada dua segi. Ayat Keluaran 40 ayat 18 dan 19 harus dilihat dari dua segi tafsir. Ada segi jangka pendek yang disebut pesyat, dan satu lagi jangka panjang yang disebut dras. Sekarang saya mau bahas ini dari sisi pesyat. Jadi sudah lihat ya bahwa waktu kita membaca Torah, kita nggak bisa hanya dari satu sisi, tapi ada banyak sisi. Sekarang parsa pesyat. Maksud saya dari sisi pesyat. Keluaran 39 ayat 33 sampai 42. Ini panjang, saya baca beberapa ayat saja. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Mose, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum, Elohim dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya, dan roti sajian, dan seterusnya sampai ayat 42. Semua benda yang dibuat itu didaftarkan satu persatu. Semuanya sudah selesai. Dibawa kepada siapa? Dibawa kepada Mose. Nah sekarang pertanyaan, mengapa anak-anak Israel hanya membawa kepada Mose? Nah sekarang lalu ini kita nggak bisa jawab. Kalau terus terang saya ditanya, tidak tahu, tidak bisa jawab kita. Sebagai hanya pembaca hitam atas putih. Kita hanya baca buku. Nah untuk itulah maka kita mesti menggali ini dalam aspek sejarah dan budaya. Dan itu tidak lain adalah para rabi. Para bijak Israel abad pertengahan, yaitu abad 7-15, itu mengatakan ini disebabkan karena mereka tidak mampu memasang semua perlengkapan mizpan itu ke tempatnya. Ini ditulis dalam Rifkah Rehman, buku itu yang ditulis oleh Rabbi Sapira, halaman 178. Saudara bisa lihat. Ya. Halaman 178 itu ada kutipan dari para bijak Israel, para Hasal. Dan ditulis begini, yang kudus diberkatilah dia, memberikan pemasangan itu kepada Mose karena ia belum mengerjakan apa-apa dan tidak ada orang yang dapat melakukannya karena dengan kekuatan manusia saja tak ada yang dapat melakukannya. Adalah Mose yang dicadangkan untuk melakukannya.
Mose melihat semua peralatan itu dan berkata kepada yang kudus, diberkatilah dia. Bagaimana pemasangan kemah ini dapat dilakukan oleh manusia biasa? Perhatikan sekarang, Tuhan menjawab. Ini melihat, Tuhan menjawab. Kamu, ayo kerjakan dengan tanganmu. Dia bicara sama Musa begitu. Dia mulai mengerjakan dengan tangannya, tapi ternyata kemah itu naik secara ajaib. Karena itu kitab suci berkata, Keluaran 40 ayat 17, kemah itu berdiri dengan sendirinya. Dalam bahasa Ibrani begitu dibacanya, ya, kemah itu berdiri atau hukam. Kam itu kum itu berdiri, bangkit. Lalu kemah itu bangkit. Kemah itu bangkit. Sekarang pertanyaannya begini, saudara, setelah kita melihat satu pandangan ini seperti ini, pelajaran apa yang kita dapat di sini? Ya, pelajaran apa yang kita dapat waktu Mose itu mendirikan kemah suci sendiri? Pertama, Tuhan tidak ingin Mose mendapat nama tanpa kerja. Free rider. Artinya orang lain yang kerja lalu dia dapat nama. Tuhan ingin semua dan setiap umatnya menanggung pekerjaan membangun kemah pertemuan. Jadi tadi di sana di dalam kutipan tadi bahwa Mose belum bikin apa-apa katanya. Sebetulnya dia tidak bikin apa, dia koordinasi itu sesuatu pekerjaan. Tetapi di sana dia belum melakukan sesuatu yang secara fisik. Kira-kira begitu ya pemahamannya. Jadi karena itu lalu dikatakan bahwa tapi Tuhan ingin setiap orang mempunyai sesuatu yang dia kerjakan dengan tangannya. Jadi Tuhan tidak berubah. Ya, hari ini dia pun ingin semua dan setiap orang percaya melakukan tindakan sadar untuk turut membangun tubuh Mesias yang diwujudkan sebagai kehilah lokal. Jadi setiap dan semua dan setiap. Kalau katakan semua itu artinya ada beberapa orang yang tidak juga itu semua. Tapi semua dan setiap. Bahwa setiap saudara, ya saudara dalam komunitas apapun, saudara dalam komunitas Mesiani, komunitas Torah, saudara diminta, Tuhan mengharapkan, Tuhan ingin bahwa setiap saudara itu melakukan tindakan sadar. Bukan yang tidak sadar. Membangun tubuh Mesias yang diwujudkan dengan komunitas kehilat lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Mose mulai menggerakkan tangannya untuk bekerja, ternyata tangan Tuhan yang kuat mendahului dia untuk menegakkan tiang-tiang, pilar-pilar, dan memberi hikmat dan kekuatan serta kesehatan kepada Mose untuk bekerja dengan semua peralatan tabernakel yang sangat banyak, dari yang kasar sampai kepada yang halus. Jadi waktu Mose tadi dikatakan, kamu Mose, kamu mesti melakukan itu. Lalu Mose dia taat, dia tunduk. Lalu dia mulai mencoba membangunkan satu tiang. Tapi waktu dia mau pegang tiang itu udah naik sendiri. Jadi mujizat ini. Jadi kemah Mose itu dalam pemikiran orang-orang Yahudi itu waktu didirikan itu bukan serenteng orang tarik sana tarik sini, pakai tambang sana pakai tambang sini, ditaruh sana, bukan begitu. Tetapi itu naik sendiri. Waktu Mose pegang itu, ya ini saya bayangkan dia mulai pegang karena dia mau, hatinya mau mengikuti perintah Tuhan, dia mau lakukan sesuatu, dia pegang satu tiang itu naik sendiri. Tangan Tuhan menaikkan itu. Apa yang kita belajar, saudara? Apa yang kita belajar? Ini bukan cerita dongeng. Ada hal rohani di sini. Apa yang kita belajar? Waktu saudara dan saya mau lakukan sesuatu yang sederhana, Tuhan akan lakukan yang besar untuk kemuliaannya. Dan orang lihat, oh ternyata dia pelayanannya berhasil. Tapi adalah Tuhan, sehingga orang yang mengerti prinsip ini, dia tetap rendah hati. Bahwa ini Tuhan yang melakukannya. Dia memakai aku sebagai alat. Saudara lihat nggak di sini? Tetapi saudara lihat di sini bahwa itu kalau saudara mau lakukan sesuatu dengan sederhana. Tapi kalau saudara hanya mau diam, tidak ada yang terjadi. Tuhan tidak akan melakukan apa-apa bagi orang yang diam.
Sekalipun saudara percaya Yesua sebagai juru selamatmu. Perhatikan ini pelajaran yang serius. Bahwa kita semua ada di dunia ini, kita ditaruh di Indonesia, ya, jemaat-jemaat mesianik, saudara dan saya harus melakukan sesuatu. Tuhan ingin itu, saudara lakukan yang sederhana, lalu Tuhan akan lipat gandakan itu. Apa yang sederhana? Sekarang zaman medsos. Saya ingin tanya pada saudara, apakah saudara pernah share link Kehilat Mesianik kepada temanmu? Pernah nggak saudara lakukan itu? Kepada keluargamu? Pada keluarga yang saudara kasihi? Pernah nggak share firman Tuhan, apa yang ada di dalam lingkungannya pengajaran Torah kepada saudara kandungmu? Pernah nggak itu dilakukan? Itu sederhana. Tapi waktu kita lakukan yang sederhana, maka Ruach HaKodes akan melakukan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita bisa lakukan. Dan itu diperlukan pemahaman itu. Nah, ini dari sini. Ya, saya bersyukur sekali bisa tahu hal ini. Kita udah lama biasanya PQD itu dijadikan satu dengan Fayakel, ini nggak bisa muncul. Tapi hari ini kita bisa melihat ini dimunculkan. Dan ini saya kutip tadi dari buku Rivka Remdan, Rabbi Sapira yang tulis. Tetapi juga ada rabi yang lain yang juga mengatakan begitu, ya, menulis dari bahan yang sama, hal yang sama, searah begitu. Nah, jadi itu adalah pelajaran pesiat, itu pesiat. Jadi waktu Mose bertindak, maka Tuhan dengan tangan yang kuat dia lakukan sesuatu. Sekarang dari sisi deras, deras itu apa? Deras itu kiasan, deras itu kiasan. Jadi perspektif jangka panjang. Kita melihat hubungan fungsional antara Mose sebagai penebus pertama dan Mesias sebagai penebus akhir. Bahwa seperti Mose pada penebus pertama, demikian juga Mesias pada penebus akhir sebagai the last redeemer. The first redeemer dengan last redeemer itu dalam Sanhedrin 98a. Bahkan Mose sendiri bernubuat. Ya, kalau kita mau pakai kitab suci, kita pakai Torah, Moses sendiri bernubuat bahwa akan datang nabi seperti dia dalam Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Elohimu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya, jadi kita lihat bahwa Moses menubuatkan ada satu orang yang seperti dia. Siapa lagi yang lain kecuali Mesias. Dan siapa lagi yang lain bagi saya, dia adalah tidak ada yang lain yang mendekati apa yang ditulis oleh Moses selain seorang. Namanya Yeshua dari Nazaret. Yeshua yang lahir di Bethlehem dan besar di Nazaret. Nah, kita juga lihat sekarang, kita lihat bahwa untuk mengenali tabernakel dalam arti rohani, tabernakel yang tadi kita baca dibangun oleh seluruh Israel dan dilakukan perkara yang begitu banyak, itu adalah lambang Alkitabiah untuk tubuh Mesias. Yang disebut kahal atau eklesia atau jemaat atau gereja. Dan Paulus itu menulis, memberitahu orang-orang percaya di Efesus, dia bilang begini, bahwa mereka, yaitu semua orang percaya, dibangun bersama-sama ke dalam tempat kediaman Elohim. Efesus 2 ayat 22. Ya, jadi Paulus itu menulis sangat Torah. Dia menulis Torah. Tapi orang yang tidak tahu Torah, dia pikir bahwa Paulus itu dia bikin-bikin sendiri atau dapat wangsit sendiri begitu ya. Iya, ini adalah Torah. Nah, ketika kita menggabungkan kedua simbol tadi, kita melihat gambaran tentang apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya di Kaisaria Filipi. Yesua katakan dalam di Kaisaria Filipi. Dikatakan Matius 16 ayat 18, aku akan membangun jemaatku dan gerbang maut Hades tidak akan menguasainya. Siapa yang membangun? Siapa yang membangun jemaat Yesua? Bukan manusia, tetapi Yesua sebagai firman Elohim, sebagai anak Elohim yang hidup. Jadi dia yang membangun. Nah, sekarang ini paralel yang ingin saya sampaikan. Sama seperti Mose yang mendirikan tabernakel sendiri, demikian Yesua mendirikan jemaatnya sendiri. Karena dia katakan aku.
Dia bukan kami. No, dia bilang aku. Kalau kita terlibat, maka sesungguhnya Yesua di dalam kita yang melakukannya. Ini perlu, ini saya mau garis bawahi. Bahwa kalau kita terlibat dalam pembangunan pembangunan komunitas Torah, komunitas Mesianik di Indonesia, maka itu sesungguhnya Mesias yang di dalamku yang mengerjakannya. Itu paham begitu. Dan Yesua mau mengerjakannya, tapi kenapa saudara halangi dia? Dengan saudara diam. Dengan saudara pasif. Mengapa saudara menghalangi Yesua yang ada dalam dirimu, dalam hatimu, untuk membangun keilahnya, sementara saudara tidak mau mengerjakan apa-apa? Nah, itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan Mose. Ini satu daftar singkat ya, supaya cepat ya. Mose tidak hanya mendirikan tenda. Dia juga menaruh loh batu firman di dalam tabut. Keluaran 40 ayat 20. Membawa tabut ke dalam tabernakel. Ini tabut itu dia bawa ke dalam tabernakel, itu dia yang lakukan ayat 21. Pasal 40 ayat 21. Menyiapkan meja roti di ruang kudus di hadapan Adonai. Ayat 22 dan 23. Menyalakan pelita di hadapan Adonai, ayat 25. Membakar rempah-rempah wangi, ayat 27. Mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah, ayat 29. Itu semua dilakukan oleh Mose. Mose yang membuat semuanya itu. Apa yang dilakukan Mose merefleksikan apa yang dilakukan Yesua sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Yang ditulis dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Ya, saya bacakan, tetapi Mesias telah datang sebagai imam besar. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan melakukan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi Yesua sebagai imam besar, dia merupakan, dia menyatakan bahwa dia menyelesaikan bangunan rohani, yaitu kemah, yaitu tabernakel yang besar di hadapan Bapaknya di surga, dan itu dikasih gambaran awalnya oleh seorang yang bernama, melalui seorang yang bernama siapa? Mose. Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Mose dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan gambaran, menjadi bayangan dari Yesua HaMasiah, menjadi prototipe dari Mesias yang adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan itu ditaruh di dalam parasa Pekudei yang terakhir ya, dalam kitab Keluaran. Itu dahsyat ya. Ini satu kebenaran yang luar biasa, dan kita akhir sampai pada penutup ya. Jadi kitab Keluaran ini diakhiri dengan sesuatu yang menggembirakan, menyukacitakan, karena apa? Sekinah, yaitu hadirat Tuhan, telah tinggal di tengah Israel, di dalam tabernakel yang baru didirikan di tengah umat Israel. Dan dengan begitu, maka dengan sekinah ini mereka siap menuju tanah perjanjian. Itu sesuatu yang luar biasa yang dicatat di dalam kitab Keluaran. Jadi mereka hanya membutuhkan ketaatan, mereka ikuti sampailah mereka ke tanah perjanjian. Tapi sayang sekali masih ada gerutu, masih ada pikiran-pikiran yang masa lalu yang terus belum dibuang, sehingga akhirnya ini menghambat semuanya. Kitab Keluaran juga menunjukkan bahwa Israel yang mulai dalam kitab Keluaran itu menjadi budak, diperbudak oleh orang Mesir, ternyata dalam seluruh kitab Keluaran diubah menjadi bangsa merdeka. Dan inilah Injil. Kalau ada Injil yang lain, maka saya akan mengatakan Injil itu adalah kitab Keluaran, itu Injil kelima. Dari perbudakan kepada kebebasan. Itu kabar baik. Dan mereka sudah diperbudak sekarang menjadi orang yang bebas. Mereka telah membuat perjanjian dengan Tuhan di Sinai.
Itu dicatat dalam kitab Keluaran. Dan mereka sudah menerima semua hukum moral, semua hukum etika, ya, hukum moral, etika dan ritual dari Tuhan. Mereka sudah lengkap, tinggal masuk ke tanah perjanjian. Kalau sikap mereka itu cocok dengan kehendak Tuhan. Jadi sekarang kita juga memiliki ruang sakral. Kita itu karena Ruach HaKodes memimpin kita. Yang diperlukan ya bagi kita juga melihat apa yang dikatakan di dalam kitab Keluaran, bahwa kita perlu mentaati perintah-perintah Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan. Jadi di dalam Israel disiapkan dengan luar biasa dalam waktu kurang dari satu tahun. Ya, dia sudah mendapatkan segala sesuatu untuk meninggalkan Mesir dan siap untuk memasuki tanah perjanjian. Tapi sekarang sama seperti itu juga, kita juga sudah dibebaskan dalam Yeshua HaMashiach. Tapi satu, sama seperti Israel, hindari sikap menggerutu, hindari sikap bersungut-sungut. Karena sikap yang tidak tepat akan membuat saudara dan saya tidak sampai kepada satu kehidupan yang berkemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya kita diterangi oleh Ruach HaKodes untuk melihat kehidupan kita sesuai dengan pengajaran Torah, dari perspektif Mesias, dari perspektif Tuhan sendiri, supaya kita boleh mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Dan terakhir ya kita lihat sama-sama kita ucapkan Hasak. Hasak. Penit Hasek. Kuatlah. Kuatlah. Kiranya kita dikuatkan. Amin.